lihat muka bocah itu. Kalau mau lihat di tampilannya di bawah. mau lihat foto kita. Sama ada modal sini Ya nggak apa-apa. Kamu dulu lah. Coba Pak Diki mau lihat kalau dia oh ya ini belum boleh masuk. Ntar di sini bisa kok. Ingat, kita Bisa bikin pertama. ini ngaruh switch juga banyak nih. Apa sih ngepin? Ngepin kan? Mereka pilih program, terus mereka 2 kali tap, tepat gitu. Nah kalau misalnya di smartphone, mereka klik ini terus pin. Nah kalau misalnya di pin dia akan tampilannya seperti Ini smartphone kan? Ketik ini yang tadi. Mana? Langsung ini. Yang pin bisa langsung dan yang Iya. tadi mana? Yang Android. Ada 2. Iya. Kalau smartphone dia pilih akun Facebook kalau di gitu. Itu setelah dia masuk ke Ya lah, masa? makanya setelah dia masuk nih ini masuk ya ceritanya. Udah masuk kan, habis masuk dia ini mana pinnya ini. Iya itu pin. Berarti ini sebelum ada demo tadi ada pin ya. Ya. Pin 2 kali, tag 2 kali. Ya klik aja pin kalau misalnya Kalau laptop pin tulis ya. ya lu pin. Tanda kanannya. Enggak, buat apa kak? Iya nanti kamera semua ngarep situ. Itu yang apa? Smart. Terus berarti nah kalau smartphone mau kalau laptop berarti tinggal klik kalau ya pin. Kalau smartphone tap 2 kali, apa itu 2 kali pin. Iya. Pin Tap 2 kali akun ini. crash program. Crash program. Nah, Lagi woi. Ya. Lalu koneksi mereka. Putus. Binan Koneksinya apa lagi? Mobile hotspot.
Oke. Super. Ini. Ya, satu lagi. Oh, udah kan? Ya, Udah nih.
Oh, kanannya menghilang. Saya tidak melihat kanan. Oke, ini ya. Suara tidak muncul-muncul. Soalnya kita di sini butuh ini ya. Jadi halo? Oke ya, nanti kita skip aja dulu ya cerita tentang itunya ya. Oke, kita skip aja nih. Nah, sekarang kita mulai ke sini aja ya. Kita pemanasin nih dengan soal ini ya. Ini anggap aja ini soalnya hiburan ya. Gini, saya perlu tanggapan kalian tentang soal ini. Jadi saya mengerjakan soal ini berusaha agar kalian sendiri yang menjawab. Ya, bukan saya yang menjawab, tapi saya mengarahkan aja. Makanya saya perlu partisipasi kalian di sini untuk bersuara, karena saya akan bertanya. Ya, jadi kalian nanti ini aja. Kalau saya tanya, langsung aja jawab sesuai pertanyaan saya. Oke ya. Nih. Jadi saya akan selalu bertanya. Karena saya akan selalu bertanya, berarti nanti kalian harusnya unmute ya, gitu ya. Karena yang menjawab adalah kalian, bukan saya. Saya hanya mengarahkan aja. Nih. Oke, saya minta salah seorang di sini membacakan soal yang ada di hadapan kita. Saya minta salah seorang di sini membacakan soal yang ada di hadapan kita. Oke ya. Saya ini aja, saya sebut saja namanya. Langsung bersuara ya, ingat ya, langsung bersuara. Coba nih, Evi Valona. Evi Valona, unmute. Coba langsung bacain soalnya. Suruh mereka klik ini untuk crash program. Halo, nih jangan lupa kalian pin dulu yang crash programnya. Kalau kalian pakai iPhone, pakai smartphone, kalian tap, kedengaran ya, ngetikkan tab, sentuh tab itu, tab 2 kali di crash programnya, oke ya, tab 2 kali, oke. Nah, oke, sekarang ayo kita klik ini ke Evi. Evi, udah siap baca soalnya? Ya, sok bacain soalnya. Iya. Hmm. 14 itu. Oke, sekarang gini. Ada nggak di antara kalian yang bisa menjawab soal ini tanpa kalkulator? Tanpa kalkulator ya. Jangan minta bantuan teman di sekitarnya yang nggak nampak di layar ya. Oke. Dua per 3 per 87. 87 ya. Nah, coba nih, ini 87 nih. Ya, ini 87. Nah, yang ini itu 14 nih. Kelihatan kan ya? Nah, oke. Oke, siapa yang bisa jawab tanpa kalkulator? Atau saya tanya nih, ini yang namanya Dwiki. Dwiki yang ganteng tuh, idola para gadis. Oke. Dwiki bisa nggak nih jawab tanpa kalkulator? Ayo. Kalau ngitung uang kan lancar banget pasti ya. Nah, sekarang gimana kalau nih nentuin nilai dari A? Ayo, ini kesempatan Anda untuk mencari ya tebar pesona bisa ya.
Ini kalau ada di Jakarta nih Dwiki kayaknya bisa dapat pacar banyak. Oke, Dwikinya mana Dwiki? Nih, ayo. Dwiki, suaranya mana? Ah ya, nah itu kan suaranya juga merdu tuh. Oh, yang kurang jelas suaranya siapa nih? Saya. Oh, suara saya apa suara Dwiki nih yang jelas nih? Oh, suara saya. Oh, di situ tidak bagus. Tapi kita bisa bercakap-cakap nih. Berarti udah cukup jelas kayaknya suara kita nih. Ya. Oke, Dwiki ini pertanyaannya bisa nggak jawab ini tanpa kalkulator, tanpa memegang alat tulis? Oh, harus megang apa dong? Harus megang alat tulis nih. Oh, ya udah, pegang aja, nggak usah dipakai tapi ya. Pegang pensil aja udah. Oke, udah pegang pensil, udah muncul kepercayaan diri, udah. Oke, ya, itu nampak ada yang terpesona. Ya Pak, Delinda, coba sedikit fokus ya. Oke, Dwiki ini gimana kira-kira jawabnya? A, B, C, D atau E? Wah, Dwikinya kemana nih? Berubah jadi pohon. Kemana? Dwikinya kemana? Menghilang ya? Oh, Dwikinya kayaknya ini terputus ya hubungannya. Sekarang saya ke ini aja deh, Linda. Coba Linda. Linda, mana Linda? Ini Linda kayak bintang sinetron nih. Linda. Ini Linda. Nah, Linda coba di unmute ya. Linda. Oke, suara mana Linda? Linda. Ntar ini Linda kedengeran nggak suaranya nih? Halo. Saya nggak dengar suara Linda nih. Ya, barusan terdengar suara siapa? Halo? Oke, kita ke ini aja. Coba ke saya panggil Marceline Tianesa Marceline Pakpahan. Tianesa Marceline Pakpahan. Oke, Tianesa suaranya. Tidak ada ya? Wah, suara saya tidak terdengar. Ini kira-kira siapa yang tadi Dwiki suaranya muncul tapi kemudian menghilang? Francisca Sitohang. Ada? Oke, Lucia Sitompul, coba. Ini ketua kelasnya nih. Lucia Sitompul. Lucia Sitompul. Lucia Sitompul.
Tidak ada juga ya. Siapa ya? Kira-kira satu orang aja yang bisa ini. Oke, Vivo, siapa tuh? Apa namanya? Vivo 1820, oke. Oke, itu sama, namanya siapa nih? Oke, Melisa. Oke, Melisa nih. Coba ya, ini Melisa bisa ngerjain soal ini tanpa kalkulator, kira-kira nih. Oke, sekarang saya tanya, ada berapa opsi di soal ini? Ada berapa opsi di soal ini? Opsi itu pilihannya, ada berapa pilihan? Ada 5 ya. Oke, nah, apa perbedaan dari kelima pilihan yang ada di sini? Apa perbedaan pilihan yang ada di opsi A sampai E? Angka-angkanya ada nggak perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok. Tahu nggak maksudnya perbedaan mencolok? Oke, gini nih, coba perhatikan ya. Kita bisa membagi opsi yang ada di sini menjadi 2. Kalau kalian nggak dengar suara saya, bilang ya situ ya, ketik aja ya. Nggak dengar suara, bilangin. Nah, di sini ada 2 opsi. Opsinya apa aja? Sebetulnya sih harusnya, nah, ini kalian yang menjawab ya. Nah, ini ada 2. Jadi ada 2 ya. Oke, sekarang ini kalau saya lingkarin kayak gini, apa perbedaan yang dilingkari hijau dengan yang dilingkari orange? Apa perbedaannya? Kenapa? Melisa ya. Apa perbedaannya yang hijau dan yang orange? Apa bedanya? Coba, A dan B itu saya lingkarin hijau, C, D, E saya lingkarin orange. Tahu nggak kenapa saya lakuin? Enggak, jangan dihitung. Jangan lakukan perhitungan. Jangan. Jadi, mengapa saya melingkari? Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Ya itu, kenapa Hana? Kalau yang AB? Kenapa AB? A dan B itu kenapa? Nih, saya tulis begini. A dan B lebih dari 1. Betul ya? Ini perhatikan aja. Jadi di sini kita akan belajar untuk memilih jawaban ya. Nanti kita ngitungnya belakangan. Pilih aja dulu. Karena kalau yang namanya pilihan ganda, perintahnya adalah pilihlah jawaban yang paling betul. Ingat, yang dilakukan adalah memilih. Nah, belum tentu menghitung sebetulnya. Kita memilih, ya enggak? Dikasih 5 pilihan. Jadi ngerjain soal pilihan ganda itu kita diajari untuk memilih. Hidup itu kan banyak pilihan ya. Seperti kalian kalau misalkan mau cari pacar harus memilih kan, pilihan banyak sebetulnya, tapi bagaimana cara memilih yang terbaik gitu ya. Nah, sama dengan cara memilih jawaban nih ya. Nah, A dan B itu lebih dari 1. Kalau CDE bagaimana? Nah, kan udah kelihatan nih, CDE itu gimana sih? Hana, Melisa, CDE gimana? Kan AB lebih dari 1, kalau CDE gimana? Nah, kurang dari 1. Oke ya. Jadi kalau kalian misalkan mau menentukan, ceritanya mau nembak nih ya. Jadi nanti kalau kalian di sini kalian akan berlatih nembak ya. Bukan cuma nembak milih pacar sekolah ya. Menembak jawaban. Apa nembak itu asal? Enggak. Tentara, polisi ada latihan nembak, ya kan? Mereka ada loh latihan nembak.
menembak itu ada waktu khususnya. Nah, kita sekarang belajar bagaimana nembaknya itu yang logis, gitu ya. Nah, pilihannya apakah lebih dari satu atau kurang dari satu. Gimana cara kita berhitungnya biar tidak lama? Oke, ini ya. Kita mulai ke sini ya. Ingat ya, sebelum kalian ngerjain matematika atau pelajaran berhitung, kalian harus berpikir bahwa ini soal yang bikin manusia. Kalau yang bikin manusia pasti mudah. Yang bikinnya makan nasi, kalian juga makan nasi. Nah, kalau kalian makannya gajah, berarti kalian harus lebih bisa dong ya. Nah, ini perhatikan nih. Nah, oke ya. Coba Hana dan Melisa itu kan suaranya barusan lumayan terdengar ya. Gimana cara membagi 26/99? Gimana caranya? Kalau nggak pakai kalkulator dan nggak pakai pulpen gimana? Kalau nggak pakai pulpen loh. Kemudian Hana mencari spidol ya. Pintar nggak apa-apa. Nih gini ya. Caranya 99 itu paling dekat ke angka berapa sih yang enak dihitung? Oke, betul 100 ya. Maka kita jadikan ini menjadi 26/100. Tapi ada tandanya sebenarnya. Di sini kita kasih tanda dulu. Mana yang lebih gede? 26/100 atau 26/99? Mana yang lebih gede? 26/99 lebih gede. Kenapa? Karena pembaginya lebih kecil ya. Jadi kayak gini. Artinya apa? Artinya 26/100 itu akan lebih besar dari 26/99 itu akan lebih besar dari 26/100. Berarti lebih besar dari 0,26. Nah, udah kayak gini ya. Itu yang bagian depan. Nah, lalu yang bagian tengahnya ya. Nih. 29 itu dekat ke angka berapa sih? Oke, 30. Kalau 61 dekatnya ke angka berapa? 60. Nah, sekarang kalau saya giniin. Mana yang lebih gede? Mana yang lebih besar? 29/61 atau 30/60? Nah, betul. 30/60 lebih besar daripada 29/61. Berarti ini tandanya begini. Maka 29/61 itu akan kurang dari berapa sih 30/60? Berapa itu 30,5? Ya, ini kita simpan ya, ini kita simpan. Nah, ini. Simpan aja ini. Nah, sekarang ini 14/76. Gimana caranya gampang kita hitung? Nah, betul sekali 15/75. Ingat ya, di matematika itu ada yang disebut aproksimasi. Apa itu aproksimasi? Aproksimasi artinya pendekatan, angka yang mendekati. Jadi belajar matematika berarti belajar PDKT, oke? Ya. Oh, saya pengen PDKT sama si itu. Gimana caranya? Belajar matematika dulu ya, biar makin lancar bikin pendekatan ya. Nih, jadi mana yang lebih gede sekarang? 14/76 atau 15/75? Nah, ini ya. Gini, kita bikin begini. Berarti 14/76 itu kurang dari, nah sekarang 15/75 bisa nggak diperkecil? Berapa? Oke, 1/5. 1/5 itu 0,5.
Oke, 0,2. Suara siapa ya barusan ya? Nah, simpanlah ini 0,2 ya. Katanya ini disimpan nih. Ini yang kita simpan tadi. Ada satu lagi nih yang belum nih. Gimana caranya biar dia enak dihitung? Nah, jadi kalian kalau ngerjain matematika, pilih angka-angka yang paling enak menurut kalian ya. Biar enak dihitung, jadi angka berapa? 20? 22/88. Oke, boleh. Kira-kira 22/88 lebih kecil atau lebih gede dari 23/87? Lebih kecil. Jadi maksudnya 22/88 itu lebih kecil dari 23/87. Kalau 22/88 saringan berapa? Seperempat kan? Nah, apa artinya? Artinya angka paling belakang ya. Angka paling belakang itu lebih besar dari 0,25. Nah, sekarang kita kumpulkan mereka semua ya. Kita kumpulin mereka semua. Angka berapa yang kita kumpulkan? Oke ya, ini biar terlihat ya. 0,26. Lalu ada berapa lagi? Ada 0,5, ada 0,2, ada 0,25. Nah, ini jadi berapa? Satu koma berapa? 1,1 sekian. Udah cukup sampai situ, udah cukup. 1,1 sekian. Yang 0,1 cuma yang mana? Nah, cuma yang A. Itulah jawabannya. Jadi jawabannya adalah A. Ingat yang kita tentang aproximasi atau bagaimana menghitung angka yang ribet. Kita menghitung angka yang susah ya, dengan menggunakan angka yang udah dihitung. Apa ya? Nah, keterampilan ini berguna cuma buat kelas 11, kelas 10, kelas 12. Pasti banyak kita tahan ya. Paham ya? Oke. Paham ya? Jadi lain kalau berhitung nggak pakai metode approach atau pendekatan. Cuma memilih aja. Oke ya? Nah, itu barusan ya, kita sudah pemanasan ya. Ini anggap aja makanan ringan ya. Ya. Makanan beratnya kayak gimana ya kalau makanan ringan yang gini? Aja ya. Nah, Niki baru muncul lagi kelihatan di sini. Sini baru muncul ya di bagian paling atas nih di sini. Oke nih. Ini kali ini aja ya. Ini cuma kalian capture bisa. Nah, kalian bisa mencari lagi di rumah ya. Atau kalian coba sebelum kita ke materi berikutnya. Udah? Serius dulu ya. Jadi biasanya itu kalian melakukan itu kan nyebut biasa. Nah, jadi sekarang kita nggak pakai nyebut, jadi kita ngasih cara ya. Oke, ini kalau udah screenshot kita akan ke materi berikutnya ya. Materi yang selalu abadi di soal-soal matematika. Oke, saya tanya dulu, Melisa, paham ya? Hana,
Paham ya? Oh, paham, oke. Siap nggak ke soal berikutnya? Siap? Oke ya, kita ganti ya. Kenapa? Barusan ada yang mau nanya apa? Oke ya, ini kita ganti ya. Nah, oke, kelihatan ya, kelihatan nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nih, dikasih begini. Gambar apa ini? Udah semakin jelas. Ini Cartesius ya. Ada yang tahu nggak kenapa ini dinamain Cartesius? Orang manakah Cartesius? Apakah orang Medan? Karena memiliki sumbu X sumbu Y, berarti disebutnya Cartesius. Kalau memiliki kamu gimana? Nah, jadi begini, Cartesius itu dari nama orang, namanya René Descartes, seorang ahli fisika, sekaligus matematika, sekaligus ahli psikologi, sekaligus ahli hukum. Banyak ilmu yang dia bisa ya. Nah, itu dari René Descartes. Makanya disebutnya Cartes, Cartesian atau Cartesius dari nama orang. Suatu kisah, mungkin namanya bakal apa gitu ya. Atau Hana namanya, berdasarkan nama orang gitu ya. Nah, Cartesius ini digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan, memvisualisasikan suatu objek. Jadi agak lebih mudah. Jadi harus ada acuannya. Acuannya itu begini misalnya. Rumah kamu di mana sih? Rumah aku deket sama rumah dia. Nah, deket itu kan sebetulnya relatif. Nah, tapi kalau di matematika ada ukuran pastinya. Misalnya 21, 3 satuan. Ke arah mana nih misalkan? Kalau ke sekolah itu berarti 100 meter ke arah timur, berbelok misalnya 200 meter ke arah dua nanti itu Z. Ada juga apa dimensi keempat? Kalau dimensi ke-1 itu adalah misalkan X-nya, dimensi kedua Y, dimensi ketiga itu Z. Nah, apakah dimensi keempatnya?
Apa itu dimensi keempat? Selain Hana dan Melisa, kemana lagi di wiki itu muncul? Oke, ini dimensi keempat apa? Coba saya tanya. Teti Silalahi. Diterima ya, saudara? Teti Silalahi. Oh. Teti Silalahi. Atau ke Hana lagi deh. Hana, apa itu dimensi keempat? Oke, contohnya gini ya, saya kasih contoh. Hana sewaktu bayi panjangnya paling cuma mungkin ya 50 cm nih misalnya. Sekarang kan bukan 50 cm ya. Sekarang mungkin 100, mungkin 159 mungkin ya. Mungkin. Betul nggak sih? Oh, kurang 1 cm ya. Oke. Ya. Jadi tadi itu saya mengukurnya dengan ini ya, dengan Hana tanpa sendal jepit kayaknya. Nah, jadi dimensi keempat itu adalah sekarang gini. Hana itu kan perbedaan dulu bayi dan sekarang adalah di apanya? Di dimensinya, XYZ-nya, ukurannya berbeda, tingginya bertambah, masanya bertambah. Nah, padahal dulu tidak segini. Jadi suatu benda memiliki ukuran yang berbeda di waktu yang berbeda, dulu dan sekarang. Ya, nah, kayak di fisika itu pasti sering berbicara tentang hal waktu. Dulu gimana, sekarang bagaimana. Dulu kamu baik deh, sekarang aku sekarang itu saja dibaca pernah itu. Jadi di kesempatan waktu ini adalah kesempatan. Nih, ini saya mau kasus ini. Ya, saya mau kasus. Nah, begini. Oke, ada yang merasa. Oke, saya lanjutin dulu ya. Bisa lanjutin. Nah, saya lanjutin. Nah, pernah nggak nemuin mungkin waktu SMP atau yang saya lagi kelas 10 atau belum yang begini? Ini namanya apa nih? Ya, bisa mau jawab. Namanya apa ya? Bisa mau Melisa? Oh iya, masih ada. Ini namanya apa ya? Karena mungkin ini namanya dia gambar dia serius dia oke, terus yang lain nih. Nah, dia si tanggang ada nggak? Dia tanggang. Oh, tidak ada. Siapa yang bisa nih? Nah, ada tuh yang berapa kali
Christian? Oke, Christian, coba unmute dulu. Christian. Halo? Christian, suaranya mana? Christian? Oke, Christian. Tadi apa jawabannya? Halo? Halo? Oke, ke ini sekarang. Coba. Elsa Hutagalung. Elsa? Elsa Hutagalung ada nggak di situ? Atau ini aja deh, ini kayaknya yang suaranya bagus di sini. Sri Kesya. Halo? Oh iya, ini namanya apa nih yang saya gambar, tahu nggak? Halo, Sri? Hilang lagi. Christian, coba Christian. Tapi saya tidak dengar suara Christian. Christian, tadi. Halo, Christian? Christian? Coba Christian, apa kita cek aja ya? Ini Christian pertanyaannya baru selesai pertanyaannya. Tahu nggak ini gambar apaan nih yang saya gambarkan ini? Kelihatannya gambarnya ya? Oke, Christian. Oke. Coba Christian, ini kalau barusan saya bertanya coba di dulu. Ini ya, coba kita tanya jawab dulu deh, tanya jawab dulu biar ini. Coba di ini lagi ya, kita tes lagi. Halo, Christian. Halo. Oh, Christian mikrofonnya. Siapa di sini yang bagus? Oke, kita kembali lagi berarti ke ini. Tadi yang sudah ada suaranya cuma Nurita. Nurita Afina kalau ada di situ coba bersuara. Oke, Nurita. Oke, saya ngobrol dengan Nurita aja ya. Semoga tidak putus-putus lagi nih ya. Kita bisa saling mendengar dan berkata. Oke, tahu nggak ini apa yang saya bikin? Oke, betul sekali, fungsi kuadrat ya. Nah, mengapa sih fungsi kuadrat itu harus dipelajari? Ini namanya tebal sekali ya. Ini adalah fungsi kuadrat. Nah, ini ya. Oke, Nurita, jangan dimati dulu itunya, mic-nya, Nurita. Hilang lagi ya? Oh? Nurita? Ya. Oh, hilang lagi. Kita pilih siapa ya nih?
Hana aja deh, kembali ke Hana lagi nih kayak. Coba Hana, suaranya mana Hana? Ya, Pak. Oke, ini. Tahu nggak nih fungsi kuadrat itu sebenarnya ngapain sih kita ajarin? Untuk menentukan kedudukan suatu titik, Pak. Untuk menentukan titik. Oke, kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira ngapain kita nentuin titik-titik itu? Ya, Pak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira untuk apa sih kita mau nentuin titik-titik itu? Untuk supaya tahu di mana kedudukan aslinya, Pak. Kehidupan aslinya. Gini ya, mungkin kalian selama ini belum di awal belajar fungsi kuadrat belum dikasih tahu buat apa sih kita belajar fungsi kuadrat. Nah, jadi gini, kita jelaskan dulu arti dari bentuk ini, bentuk dari fungsi kuadrat. Coba kalau diperhatiin ya, ini di sini kan dia naik. Nah, makin landai, kemudian di sini dia berbalik. Gini ya. Nah, ini itu maknanya apa? Jadi gini, sesuatu hal yang memiliki nilai numerik atau bisa diwujudkan dengan angka itu kadang memiliki nilai maksimum, kadang ada batasannya. Misalnya begini, kemampuan manusia kan terbatas. Pada suatu titik tertentu dia tidak bisa naik lagi. Misalkan kemampuan apa? Contohnya misalnya kayak gimana kalau Hana makan sampai 1 ton beras? Kayaknya nggak akan cukup deh. Mengapa nggak cukup? Karena kapasitas perutnya cuma bisa menampung sampai misalnya 5 liter beras misalnya. Jadi suatu hal itu punya apa? Punya batasan. Oh, ada batasan maksimumnya. Berarti kalau lebih dari itu udah nggak bisa lagi, kayak gitu ya. Atau kebalikannya, ada batasan minimum. Ya, ada minimumnya. Misalkan minimum itu apa? Kayak misalnya gini. Kalau Melisa sedang berjualan, ya sedang berjualan, pasti kan ada standarnya nih. Pokoknya ini minimal laku, misalkan jualan 100 barang, minimal laku deh minimalnya 50 misalnya, atau 50%-nya. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan lakunya kurang dari 50%, itu rugi. Jadi sesuai itu ada nilai minimumnya, ya. Ada juga nilai maksimumnya. Nah, maksimum dan minimum itu dipelajari, dianalisisnya di bab atau topik persamaan kuadrat, lalu dilanjutkan ke fungsi kuadrat, dilanjutkan lagi ke diferensial atau turunan, ya, gitu ya. Malah ada orang bikin pola fungsi kuadrat kayak gini untuk menentukan apa? Menentukan karakter atau perilaku suatu masyarakat. Ya, coba nih, kalian kalau misalkan sering lihat di TV, ada tuh grafik-grafik ya, grafik tentang pergerakan harga saham, perilaku ekonomi. Nah, itu kan diwujudkan dalam bentuk grafik-grafik, dalam bentuk kurva. Jadi setiap kurva atau grafik itu punya makna tertentu, punya maksud tertentu. Nah, jadi harus ada yang bisa bikin grafiknya, harus ada yang bisa menerjemahkannya, mengambil kesimpulan dari grafik itu. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang angka ya. Kalau saya bikin begini nih, taruh aja angka di sini misalnya, ini dikasih angkanya misalnya -2, ya. Nah, lalu di sini dikasih angkanya itu 4. Nah, ini kasih angka 4. Lalu di sininya dikasih angkanya, misalkan di sini angkanya 8. Nah, seperti ini. Oke. Kalau angkanya seperti ini ya, coba pertanyaannya adalah, nah, ini pertanyaannya. Gambarnya seperti yang kalian lihat, angka-angkanya di sini ada -2, 4, dan 8. Pertanyaannya adalah, persamaan fungsinya seperti apa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti saya kasih sesuatu ya. Nanti sesuatunya disebutin. Ada banyak kok, ada banyak ya. Oke, siapa nih? Ini saya jadiin kuis dulu nih ya. Setelah itu kita bahas.
Siapa yang mau jawab duluan? Yang mau jawab duluan, raise hand. Oke. Ini saya tulis ini. Ayo, ini kuis berhadiah loh. Jadi kalian tentukan persamaan fungsinya. Ini harusnya pertama kali belajar tuh di SMP sebetulnya ya. Coba siapa nih yang mau jawab? Nah, coba, atau saya sebut satu-satu ya. Nah, saya mau nanya langsung ke Bertania Hutagalung. Adakah orangnya? Bertania Hutagalung. Iya, Pak. Nah, ada. Suaranya merdu banget ya. Saya seperti mendengarkan siaran radio nih. Nggak dengar ya, Pak. Apa, Apa, Pak? Hana? Apakah temannya Hana itu? Yang mana Bertania? Suaranya ada tapi wajahnya tidak nampak. Oke, Bertania. Gimana Bertania, kelas berapa? Kelas 11, Kak. Kelas 11. Berarti tahun depan lulus SMA ya? Iya, Pak. Oh, itu kayaknya duduknya di samping Hana kayaknya ya. Oke, tahun depan lulus SMA. Rencana mau gimana nih? Apa kerja atau langsung menikah atau kuliah? Kuliah dulu, Pak. Oh, kuliahnya dulu atau nanti? Setelah tamat SMA baru lanjut iya. kuliah. Kalau dulu kan sudah berlalu ya. Jadi kuliahnya jangan dulu. Kuliahnya nanti setelah lulus SMA, bukan dulu. Ya. Dulu itu masa lalu ya, Nah, ini fungsi kuadrat ini bisa nggak bikin persamaan fungsinya? Kurang bisa, Pak. Oh, kurang bisa, nggak apa-apa. Kan kurang doang, berarti bisa dikit, ya nggak? Ya, nggak apa-apa. Saya kurang bisa. Nggak apa-apa. Ntar dibikin lain. Ya. Oke. Setidaknya tahu ya, ini angka berapa aja tahu ya? Apa, Pak? Halo, biar suaranya menghilang ya. Bertanya. Wah, ini saya belum selesai Bertani. Halo. Bertania. Oke, Ya, ini ya. Pak. Ini ada yang ini saya hapus dulu ya. Nah, yang ini. Iya, Pak. Nah, ini saya hapus. Nah, sekarang saya tanya ke Bertania, itu min 2 dan 4 ada di sumbu apa? Apa, X Pak? atau Y? Yang 2 dan 4. Iya, min 2 dan 4 ada di sumbu X atau sumbu Y? X, Pak. Oke, di sumbu X. Kalau dia ada di sumbu X, ya tar nih, sebelum saya lanjutkan, siapa yang udah dapat jawabannya? Belum ada yang dapat. Oke ya. Berarti kesempatannya jadi hilang nih ya. Wah, hadiahnya akan disimpan dulu berarti. Oke, ini apa tuh? Kenapa mau dijawab? Ya. Coba ya ikuti arahan saya ya. X. Nah, ya. Ini angka berapa? Min 2. Nggak guna kalau Oke, ini angka berapa? Angka berapa ini? 4 ya.
4. Berarti, nah sekarang gini nih, yang ini saya biarkan. Dikurang min 2, hasilnya berapa? X dikurang min 2, hasilnya berapa? Tambah 2. Tambah X 2. tambah 2. Gini ya. Iya, Oke. Pak. Iya, Ini Pak. kalau kita keluarkan jadi gimana? Jadi Jadi? X kuadrat kurang X kuadrat ditambah X tambah X tambah kurang Oke. 2 Min 2x min tambah 8. min 4 jadi berapa? 2 min 2. 2 ditambah min 4 jadi 2 atau 2? 2. 2 Masa 2 ditambah min 4 jadi berapa? min 4 2. X Min 2 2. Min 4 ditambah 2. Min 2 Pak. Kan? min 2 Pak. Jadi gini dia ya. Lalu ini saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Ini kan. 2 kali min 4 berapa? Min 8. Min 8. Min 8. Sekarang perhatikan. 8 Ini angka berapa? Angka berapa ini? 8. Oke, ini angka 8. Ada sama ini? Enggak. 8 sama enggak? Beta min 8 dengan 8 beta ya? Yang beta. Beta. Halo. Oh, Melisa. Gimana caranya agar min 8 diapain? Gimana caranya min 8 kembali 8 harus diapain? Kenapa boleh apakah sedang jungkir balik? Melisa? Ya Kak. Nah, gimana caranya min 8 berubah diapain? Ya, Agar min 8 berubah jadi 8 diapain? Harus diapain? Halo? Putus-putus jaringannya Kak. Suara saya tapi putus-putus enggak? Terus Suara saya putus-putus enggak? Kak? Suara saya putus-putus enggak? Iya Kak. Oh, suara saya putus-putus juga. Oh, oke. Gitu ya. Kita harus duduk di sini nih. Nah, agar min 8 harus. Ini saya tulis. Ya. Harus dikali 1. Nih, agar min 8 jadi 8 harus dikali min 1. Kesimpulannya apa? Ini semuanya harus dikali min 1. Semuanya dikali min 1 sekarang. Ini dikali min 1. Nah, kalau dikali min 1 hasilnya adalah, coba Hana deh. Hana, suara saya kedengaran nggak? Hana. min X Halo? kuadrat. Jadi gimana? Semuanya dikali min 1 ya? Jadi gimana nih? Min X kuadrat. min X kuadrat tambah 2x Tambah tambah 8 2X tambah 8. tambah 2x tambah 8. Ini ya. tambah 8 Nah, ini udah selesai ya. Nah, udah selesai. Jadi kita cuma perlu berapa langkah? 1, 2, 3.
Jadi ini 3 langkah. Ini hanya perhatikan saja gambar, kita bikin persamaan. Ini adalah persamaan fungsinya ya. Dari gambar ini. Ini ya. Nah, jadi kalau kalian nanti mau menentukan persamaan dari suatu fungsi, perhatikan aja angkanya. Angka berapa aja di situ? Ingat step-step ininya ya. Oke, coba. Sekarang kalian tulis yang saya bikin. Sebetulnya sih gini. Kalau untuk mempercepat, bagusnya pakai screenshot. Tapi agar kalian ingatnya itu tidak temporer ya, ingatnya permanen, harus menggunakan tangan. Mengapa? Contohnya kayak gini. Pernah nggak kalian dari semasa kecil sampai sekarang dikasih pelajaran ngupil di sekolah? Pernah nggak? Pelajaran apa, Kak? Nggak pernah ya? Ya. Apa Pak? Nggak pernah kita diajarin ngupil, tapi kita semua pasti ahli dan pakar dalam hal ngupil, betul nggak sih? Ya, tidak ada yang menolak itu ya, tidak ada yang membantah ya, gitu. Jadi, mengapa begitu ahli dalam masalah itu? Karena sering dilakukan. Bahkan tanpa sadar, kalian itu tanpa dipikir. Ngupil itu nggak perlu mikir loh, langsung refleks. Kebayangkan kalau kalian ngerjain matematika itu nggak perlu mikir tapi refleks. Ada soal matematika, tangan kalian langsung gerak sendiri. Wah, asik ya kayaknya. Sambil kalian ngapain tiktokan ya, terus tangan kalian ngerjain soal matematika, tahu-tahu pas tiktokan selesai 100 soal selesai ya. Gitu. Oke ya, yang ini bisa ya. Bisa, Kak. Nah, Bisa, Kak. kalau belajar di rumah, sebetulnya targetnya itu di awal adalah bukan jumlah soal yang sekian banyak yang kerjain, tapi seberapa dalam kalian memahami soal itu ya. Itu ya. Nah, jadi ini beratnya. Itu Dwiki kok hilang ya, Dwiki. Itu nama asli ya, Dwiki Uge. Ya, nanti saya doakan ya nanti keterima di Universitas Indonesia ya, dapat pakar yang cantik ya, baik hati. Oh, Dwiki menghilang. Nah, jadi kalian itu targetnya paham, sangat paham. Kalau udah paham banget suatu materi, dikasih soal yang kayak gimana pun variasinya itu pasti bisa, gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kejadiannya kayak banyak anak kelas 12. Mereka udah mau ujian akhir, udah mau ujian masuk perguruan tinggi negeri, tapi mereka nggak tahu materi SMP, nggak tahu materi kelas 10 dan 11. Nah, jadi mumpung kalian masih kelas 10 dan 11, kalian kuatkan dasarnya dulu, gitu ya. Ibaratnya kayak rumah lah, pondasinya nggak bagus. Mau bikin berapa tingkat, hancur terus, gitu ya. Halo, ini saya mau panggil lagi tadi ketua kelas ya, yang tadi ada beberapa yang belum muncul. Christian tadi udah ya, udah ada tuh. Melki Sihite. Wah, belum ada juga ya. Lucia Sitompul. Melika Elizabeth. Oh, tidak ada suara. Hadir, Kak. Oh, ada ya. Tadi gua ada ya. Felita. Ini itu ada. Felita tidak ada. Tidak ada. Wildan Karindra. Nurita, ada Nurita aja ya? Kan ada suara Miwoji tapi gini so. Iya. Halo. Nurita gimana suaranya udah soundnya udah betul belum? Nurita. Nurita. Oke, Felita. Oke. Restu Dwiki. Hadir, Kak. Oh, kemana? Ini ketua kelasnya Felita ya? Felitanya kemana? Saya kurang tahu Kak. Oh, kurang tahu. Wah, lain kali barengan aja ke Zoom-nya. Ya.
Iya, Kak. Kan bisa bareng-bareng kan, jadi makin dekat nanti ya. Oke, Iya, Kak. Restu Dwiki, kelas 11 IPA. Restu Dwiki ini minatnya fisika. Oke, ini. Iya. SMA 1 Bondowoso. Restu? Dipanggilnya Iya. Restu atau Dwiki nih? Restu aja, soalnya ada yang double. Kenapa? Dipanggil Restu aja, soalnya ada yang double. Oh, ada yang double. Oh, Restu. Oh, Yang- Dwiki ada dua ya di sini. Ada Dwiki, ada Dwiki juga ada. Restu Dwiki Gustia Putra. Oke, ini saya hapus ya. Ini udah catat. Ini saya hapus ya. Ya, Pak. Nih saya hapus nih. Nah, oke, sekarang saya mau bikin suatu nih. Topik baru. Kalian tebak ya, ini apa nih? Oke, ini apa ini? Mana tadi? Restu? Iya. Nah, ini gambar apa nih? Halo? Oke, Kak, bingung. Halo, suara saya terdengar kan? Kedengar. Oke, ini gambar apa nih kira-kira nih? Kurang jelas, Kak. Kurang Oh, maksudnya spesifik. gambarnya kurang jelas apa gimana? Enggak, kurang spesifik. Oh, kurang spesifik. Oke. Atur imajinasi aja lah. Kira-kira ini gambar apa? Jadi gambarnya Hidup. Kira. Kalau lihat kita sih kayak lihat artisnya. Nah, ini gambar apa ya? Wah, bilang berpikir dulu. Kira ini saya terus jangan ini saya tanya restu dan gerakan. Ya, apa sih? Kira. Coba diambil dulu Ira. Ambil dulu. Cepat, Kak. Ira. Diambil ya. Oke, tadi mana restu? Iya, Kak. Oke. Kita aja kayak gini. Anda tidak perlu semua gambar muncul. Coba gini ya. Untuk berdasarkan hayalan restu ini gambar apa harusnya? Kak, cepat. Suaranya cepat. Menurut restu ini gambar apa? Atau berdasarkan hayalan restu aja? Ini kira-kira gambar apa sih? Hidung, Kak. hidung, Kak. Kenapa? Halo? Gambar hidung, Kak. Suara restu kemana ya? Halo restu? Hidung, Kak. Kenapa? Hidung. Gidong. Apa barusan gidong? Ya. Terus Iya. saya gambar satu lagi nih. Nah, saya gambar ini nih. Nah, saya kasih nomor 1, 2, 3. Nah, nomor. Nih, coba restu nih. Kira-kira nomor 1, 2, dan 3 apa bedanya? Halo?
Tunggu Kak, agak lemot dikit. Agak lemot. Agak apa? Agak lemot. Oh, gambarnya belum Jaringannya muncul? agak lemot. Iya, belum muncul. Oh, gambarnya belum muncul. Ini gambarnya belum muncul. Oh iya. Nah, udah muncul ya, udah muncul, oke. Dan nomornya 1, 2, dan 3. Oke. Gambar Ini apa bangun perbedaannya gambar 1, 2, dan 3? bangun ruang. Bangun ruang, Kak. Nama objeknya bangun ruang. Apa perbedaannya? Gambar A itu balok. Kalau Nomor 1 balok. balok yang kedua itu Tabung. kerucut. Nomor 3 kerucut. Oke, 1, 2, 3. Itu gambar apa tadi? Ya, ini objeknya bangun ruang. Perbedaannya apa? Dari alas dari Alasnya, oke. Perbedaan alasnya. Sekarang gini nih, saya tanya. alas Ini untuk nomor 1 itu persegi, ya, yang satu itu persegi, itu lingkaran, terus yang kedua itu sama lingkaran juga. Kalau dalam bentuk lingkaran kerucut, juga. Ini ujungnya. iya. Nomor 3. Oke, sekarang gini nih. Siapa yang tahu ini gambar apa nih? Balok. Pompa. Pompa. Suntik, Kak. Suntikan. Suntik. Oke, suntikan. Siapa di sini yang belum pernah disuntik? Sudah Kak. Kalau belum pernah disuntik berarti belum imunisasi ya. Oke. Yang pernah disuntik siapa? Dokter. Tidak ada ya, belum ada yang pernah disuntik ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih jarum suntik ujungnya runcing? Kenapa? Mengapa jarum suntik ujungnya runcing? Agar bisa menembus lapisan kulit. Boleh nggak jarum suntik ujungnya persegi? Atau segitiga? Nggak boleh. Atau jajaran genjang? Nggak boleh Kak. Nggak boleh Kak. Nah, jarum suntik lebih mirip gambar nomor 1, 2, atau 3? 2, Kak. Nomor 3. Dua Kak. Nomor 3 Kak. Nomor Dua. 3. Nomor 3 Nomor nomor tiga. 2. Jarumnya apa? Jarum suntiknya. Dua. Nomor 3. Nah, nomor Nomor 3 3. Kak. Mengapa samanya dengan nomor 3? Karena kalian jarumnya. Saya nomor 2 Kak. Nah, 2. Jarumnya loh ya. Itu ada apa ya? Saluran gitu untuk mengeluarkan cairan dari Mengeluarkan cairan. Jadi atas. kalau untuk mengeluarkan cairan harus runcing. Kalau runcing tidak bisa Kak. Kenapa? Karena kalau itu kan pasti ada cairannya. Ya. Otomatis ini open kamera. jarumnya tuh ada Kenapa barusan? kalau suntikan tuh di jarumnya tuh pasti ada saluran. Iya, emang ada salurannya. Tapi ini kalau ujungnya harus gimana kalau ujungnya nih? Apa Kak? Ujungnya harus gimana? Harus persegi kah, lingkaran, atau runcing? Runcing. Runcing. Kenapa harus runcing? Amannya. Udah menembus kalau Untuk apa? Untuk menembus. Nah, sekarang gini. Tadi itu untuk menembus ya. Jadi sekarang kalau saya bertanya, mana yang lebih luas permukaannya? Yang lebih luas nih, ini saya tebelin. Mana yang lebih luas?
Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang lebih luas? Nomor 1, Pak. Nah, nomor 1. Nah, yang lebih luas nomor 1. Yang lebih sempit yang mana? Nomor 1. Nomor Yang lebih sempit Nomor yang 3. mana? Nomor 3, Pak. Oke, nomor 3. Nah, sekarang luas area saya simbolkan, itu simbolnya adalah A. Kalau kita bikin, berarti A1 lebih besar daripada A2, lebih besar daripada A3. Nah, sekarang gini, kalau yang lebih runcing itu artinya tekanannya lebih besar. Jadi kebalikan dengan luasnya. Tekanan itu simbolnya apa? Tekanan itu simbolnya adalah P. Jadi kalau disimbolin kayak gini, P1 kurang dari P2 kurang dari P3. P3. Apa kesimpulannya? Kita bikin hubungan. Hubungannya itu gini. Ketika Hana bahagia, saya bahagia. Asik. Ketika Hana sedang sedih, saya juga turut sedih. Nah, itu namanya di matematika atau fisika namanya berbanding lurus. Jadi nilai sesuatu diikuti oleh nilai yang lain yang sebanding, itu namanya berbanding lurus ya. Tapi kalau gini kejadiannya, misalnya gini kejadiannya. Dwi menderita, Hana malah tertawa. Misalnya gitu. Kalau kayak gitu kejadiannya berarti berbanding terbalik. Jadi ketika yang satu membesar, yang satu malah mengecil. Nah, hubungan antara luas dan tekanan itu adalah berbanding terbalik. Berarti kita tulis kayak gini. Nah, inilah hubungannya antara tekanan dan luas. Ingat ya, P itu adalah tekanan, A itu adalah luas. Luas tuh A. Jadi kalau luasnya kecil, tekanannya gede. Makanya ketika kalian tertekan, kalian butuh bahu buat bersandar. Karena tambahan bahu berarti memperluas area. Gitu ya. Itu. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang itu adalah kalian di sini belajar ini ya, menentukan hubungan antar variabel. Gini ya, jadi ini manfaatnya nanti buat apa? Kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, kalian bisa menentukan jawabannya langsung dari hubungannya aja. Misalnya gini nih. Suatu permukaan benda diperkecil, maka apa yang terjadi dengan tekanannya? Membesar atau mengecil? Permukaan suatu benda, areanya ya. Area suatu benda diperkecil. Kalau areanya diperkecil, maka tekanannya makin besar atau makin kecil? Makin besar. Makin besar. Makin besar, gitu ya. Kalau areanya diperkecil, tekanannya makin besar. Jadi nanti kalau kalian mau menentukan pilihan di A sampai E, biasanya gini ya, biasanya nih. Pilihan ganda mengandung 5 jawaban. Misalnya A dan B itu lebih kecil nilainya, C itu hampir sama, D dan E itu lebih gede. Berarti kalau kayak tadi, nyari tekanan yang lebih gede, kemungkinan pilihannya apa? Kemungkinannya adalah D dan E. Jadi, itu adalah metode eliminasi. Kita pisah dulu nih, ini kira-kira jawabannya lebih gede apa lebih kecil sih? Atau sama? Oh, kalau sama mungkin C. Lebih kecil mungkin A dan B. Oh, kalau lebih gede mungkin D dan E. Begitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara singkat buat mengeliminasi di pilihan ganda. Selain nanti ada cara lainnya. Nanti akan saya kasih soal, saya yakin bahkan kalian tanpa tahu isi soalnya bisa nentuin jawabannya, ya. Itu nanti, ya, gitu. Oke, ini nanti si jarum suntik disimpan dulu ya. Jangan lupa ya, kalian nanti mungkin akan berhadapan dengan jarum suntik. Mungkin akan divaksin dari kelas belum? Halo? Oh, mungkin jaringannya ya. Oke, ya. Materi yang akan kita bahas pertemuan berikutnya ya. Kita mulai dari si jarum suntik ya, karena sekarang lagi musim penyuntikan vaksin ya. Mudah-mudahan kalian dapat. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Kita semua selalu sehat ya. Mudah-mudahan corona cepat selesai. Pasti udah bosan di rumah terus ya. Kalau di rumah terus kita ada uang jajan coba ya. Gitu. Tapi kalau pas sebenarnya ada uang jajan ya ongkos itu ya. Oke, sekarang di sini di Jakarta sudah
16:30 ya. Kita akan akhiri pertemuan kita ya. Jangan sedih ya. Kita masih akan bertemu esok hari. Ya. Oke, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak. Oke. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu ya. Ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak. Terus apa tadi? Ya, mudah-mudahan tadinya lancar ya. Soalnya Sony bisa kerjain soalnya. Ini mungkin kita di sini bahas 2-3 soal, tapi pada 3 soal ini kenapa akan perkembangan permainan itu teringat di depan. Ada perbedaan sekali dan terus selanjutnya yang baru. Ya, ini pelajarannya sampai ya. Nanti yang nanya, gimana sih cara matematika? Yang PKT kayaknya itu apa? Ya. Terus ada tekanan semakin membesar. Agak luasnya makin besar. Tunggu di Mai. Masih harus tahu. Karena gitu ya, makanya orang ada apa sharing itu. Oke, ini Ya. Iya, Kak. Siap, Kak. Iya, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak. Iya, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Siap, Kak. Amin, Kak. Amin. Amin, Kak. Ya, Pak. Makasih, Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Oke. Kan dulu.